Perairan Indonesia punya peran vital sebagai jalur perdagangan dunia. Hal ini diakui Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Agus H. Purnomo. Hampir 50% atau sekitar 40% perdagangan di dunia melalui laut yang bersinggungan dengan Indonesia. Betapa tidak? Menurutnya, lalu lintas pengiriman barang di dunia memang didominasi melalui laut. Ia menyebut 90% angkutan kargo di dunia dikirimkan melalui pelayaran. Dikatakan pula benchmark Indonesia tak dimiliki negara lain, dengan kepemilikan 17.000 pulau yang terpisah-pisah dengan lautan. Menyadari hal itu, Kemenhub belakangan gencar mengambil kebijakan di antaranya dengan penetapan bagan pemisah lalu lintas atau Traffic Separation Scheme atau TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok. TSS Selat Sunda dan Selat Lombok resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2020 lalu. Di jalur perdagangan dunia, Indonesia sangat besar pengaruhnya. TTS Selat Sunda dan Selat Lombok mulai diberlakukan secara internasional per 1 Juli 2020. Ini merupakan salah satu di antara jalur pelayaran internasional yang melalui Indonesia. Di sisi lain, Kemenhub juga melakukan berbagai pembenahan di dalam negeri. Menurut Agus, sekarang ini pertumbuhan ekonomi masih terfokus pada wilayah barat Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jika membahas mengenai transportasi laut, tentu sangatlah kompleks. Salah satu hal terpenting dari transportasi ini ialah jalur pelayaran kapal. Pasalnya, untuk menghubungkan benua maupun negara di dunia, sebuah kapal harus melintasi jalur pelayaran yang cukup sibuk. Di antara kawasan tersebut ada juga dimensi jalur pelayaran yang tidak terlalu besar, sehingga membutuhkan beragam sistem pendukung. Maka dari itu, mari kita mengenal sejumlah jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, dan salah satunya berada di Indonesia. Pertama, Terusan Panama. Terusan Panama adalah sebuah terusan yang membelah wilayah Panama sepanjang 82 km. Terusan ini menghubungkan antara Samudra Pasifik dan Atlantik. Dengan adanya terusan Panama ini, kapal-kapal dari Samudra Pasifik menuju Atlantik tidak perlu memutar melewati ujung selatan benua Amerika Selatan. Sehingga waktu tempuh dari kapal-kapal tersebut menjadi lebih cepat dan tentu dapat memangkas biaya operasional. Lalu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali melintasi terusan Panama? Untuk kapal sipil dengan dimensi panjang kurang dari 15 meter akan dikenakan biaya sekitar $880 per transit. Kapal yang memiliki panjang antara 15 sampai 25 meter akan dikenakan biaya sebesar $1.300 per transit. Selanjutnya, kapal dengan panjang 25 sampai 30 meter dikenakan biaya sebesar $2.200 per transit. Dan kapal yang memiliki panjang di atas 30 meter harus membayar sekitar $3.200 per transit. Kedua, Terusan Suez. Terusan Suez merupakan terusan kapal sepanjang 163 km yang terletak di negara Republik Arab Mesir. Terusan ini menghubungkan pelabuhan Zayt dengan Laut Merah dan dapat menjadi akses jalur pelayaran bagi kapal yang hendak melintasi Laut Mediterania. Terusan Suez diresmikan pada tahun 1869
Dan pembangunan terusan ini diprakarsai oleh seorang insinyur asal Prancis, yaitu Ferdinand Vicomte de Lesseps. Terusan ini juga menjadi salah satu terusan terpenting di dunia. Pasalnya, dengan adanya terusan ini, kapal-kapal yang berpergian dari Asia menuju Eropa ataupun sebaliknya tidak perlu memutar benua Afrika terlebih dahulu. Selain itu, dengan adanya terusan Suez dapat memangkas waktu pelayaran kapal-kapal tersebut. Ketiga, Selat Gibraltar. Selat Gibraltar adalah sebuah selat yang terletak di antara negara Maroko dan Spanyol. Letak dari selat ini sangatlah strategis, yang mana selat ini menghubungkan jalur pelayaran dari Atlantik menuju Mediterania. Selat ini memiliki kedalaman sekitar 300 meter dan memiliki lebar sekitar 14 km pada sisi tersempitnya. Pada Perang Dunia Kedua, selat ini menjadi salah satu selat yang sangat strategis, di mana apabila kapal selam hendak melintasi selat ini, kapal tersebut harus muncul ke permukaan terlebih dahulu. Selain itu, arus bawah laut dari Selat Gibraltar sangat kuat dan dapat menghancurkan konstruksi kapal selam kala itu. Keempat, Selat Bosporus. Selat Bosporus adalah sebuah selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dengan bagian Asia. Selain itu, selat ini menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam dan menjadi satu-satunya jalur pelayaran menuju Laut Hitam. Selat Bosporus memiliki panjang mencapai 30 km dengan lebar maksimum 3.700 meter pada bagian utara dan lebar minimumnya sekitar 750 meter yang terletak antara Anadolu Hisari serta Rumeli Hisari. Selain itu, selat ini juga memiliki kedalaman yang beragam antara 36 sampai 124 meter. Kelima, Selat Malaka. Selat Malaka adalah salah satu selat terpenting di dunia. Selat ini terletak di antara negara Malaysia dan Pulau Sumatera yang merupakan wilayah dari Indonesia. Selat Malaka menjadi jalur pelayaran kapal yang bertolak dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dan menjadi jendela masuknya kapal-kapal dagang dari benua Eropa menuju Asia. Serta selat ini menghubungkan negara-negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, seperti India, Indonesia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Setiap tahunnya Selat Malaka dilintasi sebanyak 50.000 kapal yang mengangkut antara 1/4 hingga 1/5 perdagangan laut dunia, serta sebanyak setengah dari minyak yang diangkut oleh kapal tanker di dunia melintasi selat ini. Keberadaan dari selat ini sangatlah penting, baik untuk jalur perdagangan maupun militer. Pada segmen militer, selat ini menjadi salah satu akses utama menuju kawasan Asia Pasifik bagi militer negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan ini. Konkretnya, pihaknya juga melakukan pembangunan pelabuhan di berbagai daerah. Selama ini diakui banyak pelabuhan yang belum mampu jadi sandaran kapal besar dengan kargo. Kemenhub mengupayakan agar bisa disinggahi.